Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tuh groginya udah tadi di sesi pertama udah habis groginya. Yang sekarang itu bingung ya. Saya kok tiba-tiba bisa ada di Hong Kong, di tengah-tengah. Mau bilang bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya cuma satu gitu. Di tengah ibu-ibu semua ini, bunda-bunda, bidadari, emak-emak, mbak-mbak. Tapi yang jelas ya, saya itu tidak gampang bersedih. Saya itu apalagi tidak gampang meneteskan air mata tuh. Buat yang sering nonton saya di YouTube atau di TV, itu kan jarang, saya cengengesan orangnya. Iya, saya itu ketawa-ketawa aja, dakwah saya itu ketawa-ketawa aja. Tapi tadi di sesi pertama itu khususnya ketika doa, saya itu betul-betul terharu kepada kalian semua. Karena kenapa? Karena saya ngebayangin ya betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada ibu-ibu dan bapak semua ini. Karena kenapa? Apa? Mbak-mbak. Saya kalau manggilnya mbak-mbak munafik. Ibu-ibu dipanggil mbak-mbak. Iya. Wah, kalian-kalian aja lah. Gak usah nyebut nama lah. Jadi sejujurnya saya itu terharu. Tadi terharu. Terharu kenapa? Karena selain dari kalian di sesi pertama yang minta doa dengan ragam masalahnya, menurut saya kalian ini adalah orang-orang yang mulia. Lantaran gini, salah satu kemuliaan wanita Islam itu adalah karena dia mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Saya tadi cerita, kerja jangankan di Hong Kong, kerja di Indonesia aja itu bukan pekerjaan kalian. Bahkan kerja di rumah aja itu bukan pekerjaan kalian. Pekerjaan rumah aja itu dalam Islam adalah kewajiban suami. Ya betul, karena menguntungkan. Coba merugikan. Iya. Ada yang nggak punya suami katanya. Iya. Nanti kita doakan. Nah, jadi itu seharusnya kalau yang nggak punya suami, pekerjaan rumah aja itu tugas orang tuanya, bukan tugas kalian sebagai perempuan. Karena itu Al-Quran itu memuliakan perempuan dengan bilang waqarna fi buyutikunna, maka perempuanmu itu adalah jimatmu, keramatmu yang harus engkau simpan di rumahmu sebagai kehormatanmu. Tugas rumah aja itu bukan tugas perempuan. Dalam Islam, tugas urusan rumah itu adalah tugas suami. Kalau belum punya suami, tugas orang tua. Karena itu, suami yang meninggalkan istrinya dan tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, maka dia diwajibkan untuk menyediakan ART di rumahnya. Karena kenapa? Karena tugas rumah itu dalam Islam adalah tugas suami. Makanya Nabi Muhammad itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah menjahit bajunya sendiri, bikin minumannya sendiri, ngangetin makanannya sendiri, membersihkan rumahnya sendiri. Minimal semua urusan rumah yang terkait dengan diri beliau
beliau kerjakan sendiri, dan setiap beliau minta tolong kepada Sayyidah Aisyah, maka beliau meminta tolong, sehingga ketika Sayyidah Aisyah melakukannya, maka itu adalah sedekahnya Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Alhamdulillah. Jadi, nah, bagus tuh. Tugas istri apa? Jadi, tugas istri adalah dalam Islam melayani suaminya. Karena itu, ini pegang baik-baik. Saya tidak setuju dan tidak suka bercandaan bahwa kalau suami macam-macam jangan dikasih jatah. Karena kenapa? Itu satu-satunya tugas utama istri. Tugas utama istri itu. Oleh karena itu dalam Islam tegas sekali, seorang istri yang mempermainkan tugasnya kepada suaminya, maka dia dilaknat oleh seluruh para malaikat hingga datang waktu fajar. Karena tugasnya itu. Bahkan menyusui itu loh, bukan tugas istri. Kaget kan? Saya kasih tahu, menyusui itu dalam Islam itu adalah tugas suami. Dan nah, jenengan kan biasa ngundang Habib Kiai, tapi yang Habib industri baru sekarang kan. Jadi saya jelaskan, tugas menyusui itu tugas suami, tapi bukan berarti suami yang menyusui. Dalam artian, seandainya kata para ulama, seorang istri meminta upah atas air susunya, maka kewajiban untuk suami memberi upah kepada istrinya. Artinya apa? Istri itu ketika tidak meminta upah kepada suami untuk menyusui anaknya, seorang suami yang berakal dan berislam, maka dia akan menemani istrinya dengan penuh kasih sayang ketika menyusui. Makanya kalau istri gak bisa menyusui, kemudian butuh ibu persusuan itu bayarnya pakai duit suami, bukan pakai duit istri. Kalau beli susu formula, yang beli susu formula suami, bukan dari duit istri. Karena itu bagian dari nafkah seorang suami kepada istri. Nah, bayangin, jenengan bukan hanya membantu keluarganya, tetapi membantu keluarganya di luar rumah, bahkan di luar negeri, dengan bekerja untuk keluarga. Entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu anak. Maka ini satu jihad. Karena jihad itu artinya merelakan diri untuk sesuatu yang maslahatnya atau manfaatnya jauh lebih besar dengan kita merelakan diri kita untuk orang lain. Padahal kalian semua ini berhak di rumah, berhak mendapatkan make up gratis dari suaminya, berhak mendapatkan nafkah lahir batin, berhak dikasih asisten rumah tangga, malah jadi asisten rumah tangga di rumah orang. Tapi itulah mulianya. Beneran, saya bilang kan, saya gak gampang terharu, tapi bersama kalian semua di sini betul-betul saya itu merasakan keterharuan, karena betul-betul ini satu kemuliaan yang tiada terkira. Orang yang merelakan dirinya untuk sesuatu yang bukan tugasnya, tapi merelakan untuk apa? Untuk kemuliaan keluarganya. Karena itu kalian semua jangan buang-buang waktu di sini dengan hanya menjalani pekerjaan sebagai perkara duniawi. Menjalani pekerjaan di sini sebagai perkara ukhrawi, alias ibadah atau bahkan jihad. Karena kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja agar diri dan keluarganya tidak mengemis, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Artinya apa berjihad? Berjihad itu ibadah termulia. Kalau mati, matinya syahid. Dan kalau mendapatkan sesuatu itu disebut rezeki. Beda antara rezeki dan uang. Rezeki itu banyaknya sedikitnya pun mencukupi, apalagi banyak. Orang kalau punya rezeki sedikit cukup. Bisa
saya menjalani pekerjaan dengan baik, gaji saya sedikit, tapi alhamdulillah itu jadi rezeki. Tiba-tiba anak sakit, ada aja duit yang datang untuk biaya anak sakit. Tiba-tiba anak harus bayar UKT kuliah, ada aja uang yang bisa dijadikan pembayaran untuk UKT kuliah. Tapi kalau uang alias gaji banyaknya aja kadang menyengsarakan. Berapa banyak orang yang punya duit banyak tapi gak bisa makan daging karena kolesterol. Banyak duit tapi diabetes, akhirnya gak bisa minum kopi panis. Banyak duit gak bisa makan kacang karena kalau pengajian gak bisa berdiri, kesemutan asam urat. Iya, banyak. Berapa banyak orang yang hidupnya berantakan dan menderita justru sejak punya duit. Pas miskin hidupnya enak-enak aja. Di zaman salah seorang khalifah di kekhalifahan Abbasiyah, itu seorang khalifah berdiri di balkonnya, melihat pasangan suami istri berkebun, kemudian punya rumah-rumahan kecil di tengah kebunnya, makan siang di sana, makan siang bersama, bercanda, setelah itu sholat dulu, sholat bareng, makan dulu baru sholat. Ini rumus dalam Islam. Rumus dalam Islam, makan dulu baru sholat, bukan sholat dulu baru makan, bukan sholat dulu baru makan. Jangan soalin. Makan dulu baru sholat. Karena kenapa? Karena Islam mengajarkan lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Makanya kata Nabi, kalau makanan terhidang waktu sholat datang, makan dulu baru sholat. Nah, mereka makan dengan bahagia, setelah itu sholat. Akhirnya kata khalifah memanggil penasihatnya, kamu lihat orang itu, dia tuh miskin tapi kok bisa bahagia, sedangkan kita kaya tapi hidup kita mumet. Akhirnya kata penasihatnya, yang mulia, saya bisa bikin orang itu hidupnya mumet. Caranya gimana? Lihat aja besok. Besoknya dilihat, suami istri ini udah gak makan bareng, sholatnya sendiri-sendiri, pikirannya mumet, matanya kosong. Akhirnya nanya ke penasehatnya, kamu apakan orang itu? Kata dia, semalam saya datang ke sana, ke rumahnya, terus bukan